Pemirsa, sebanyak 30 penumpang KMP Tunu Pratama Jaya yang tenggelam di Selat Bali masih dalam pencarian. Polda Jawa Timur menerjunkan 6 kapal patroli Polairut serta 1 helikopter untuk membantu proses pencarian para korban. Polairut Polresta Banyuwangi dan 35 personel Polda Jatim masih terus melakukan pencarian para korban. Helikopter milik Polda Jatim juga diterjunkan untuk mempermudah melihat jangkauan terjauh di sekitar lokasi tenggelamnya kapal. Sementara menurut data terakhir dari Posko Operasi SAR dan Potensi SAR gabungan di Pelabuhan Ketapang, sebanyak 29 orang penumpang kapal telah ditemukan selamat dan 6 korban lainnya meninggal dunia. Hingga kini tim SAR gabungan masih terus melakukan pencarian 30 orang korban lainnya. Sejumlah penumpang KMP Tunu Pratama Jaya menceritakan momen terombang-ambing di tengah laut setelah kapal yang ditumpangi karam. Saiful, salah satu korban selamat yang melompat dari kapal dan diselamatkan kapal nelayan di pantai Candi Kusuma, Jemberana, Bali. Selamat. Salah satu penumpang bernama Saiful menceritakan KMP Tunu Pratama Jaya dengan cepat tenggelam di Selat Bali. Warga Jember, Jawa Timur ini selamat setelah melompat sesaat sebelum kapal terbalik. Dirinya tidak sempat mengambil pelampung atau life jacket. Beruntung saat berenang di tengah laut, dirinya menemukan pelampung dan diselamatkan kapal nelayan di perairan Candi Kusuma, Melaya, Jemberana, Bali. Orang tersebut banyak kan, terus yang pakai pelampung, saya aja yang nggak pakai. Itu memang pelampungnya terbatas atau seperti itu? Apa karena situasi panik saja? Situasi panik mungkin, Pak. Boleh diceritakan Bang, awal-awal itu tahu kapal mau oleng itu gimana? Ya tiba-tiba saya kan naik ke atas, tiduran, main HP, kok rame. Kok tiba-tiba kapal itu miring. Ya itu saya terus naik ke atas itu, belum miring-miring, cepet langsung loncat dah saya. Tapi pas Mas lompat itu ingat posisi kapalnya sudah miring ya? Sudah mau kebalik dah. Saat ini tim SAR gabungan masih melakukan pencarian terhadap penumpang KMP Tunu Pratama Jaya. Informasi sementara, sejumlah penumpang sudah berhasil ditemukan selamat di perairan selatan Jemberana dan beberapa penumpang diantaranya ditemukan meninggal dunia. Dari Jemberana, Bali, Nyoman Sudika, iNews melaporkan. Dirjen Perhubungan Laut Kemenhub mengungkap kronologi tenggelamnya kapal motor penumpang KMP Tunu Pratama Jaya yang mengangkut 53 penumpang, 12 kru dan 22 kendaraan. Dirjen Perhubungan Laut Kemenhub mengungkap kronologi tenggelamnya kapal motor penumpang KMP Tunu Pratama Jaya. KMP Tunu Pratama Jaya dilaporkan berlayar dari Pelabuhan Ketapang menuju Pelabuhan Gilimanuk. Kapal yang ditumpangi 53 orang dan 12 orang kru serta 22 kendaraan tersebut mengalami distres atau kondisi bahaya pada pukul 23:20 waktu Indonesia Barat. 15 menit kemudian, yakni pukul 23:35 waktu Indonesia Barat, KMP Tunu Pratama Jaya dilaporkan tenggelam. Sementara proses evakuasi dilaporkan menghadapi tantangan karena kondisi angin kencang, gelombang laut yang tinggi, serta arus kuat di sekitar lokasi kejadian. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, KMP Tunu Pratama Jaya berlayar pada hari Rabu 2 Juli 2025 pada pukul 23:05 waktu Indonesia Barat dari Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi menuju Pelabuhan Gilimanuk, Jemberana. 15 menit kemudian atau pukul 23:20 waktu Indonesia Barat, KMP Tunu Pratama Jaya mengirimkan kode tanda bahaya yang diterima oleh operator Pelabuhan Gilimanuk. 15 menit kemudian atau pukul 23:35 waktu Indonesia Barat, KMP Tunu Pratama Jaya dilaporkan blackout atau mati listrik total lalu tenggelam.
Adapun daftar penumpang KMP Tunu Pratama Jaya tercatat ada 65 orang dengan rincian 53 orang penumpang dan 12 kru kapal. Kapal juga mengangkut 22 unit kendaraan bermotor. Hingga berita ini diturunkan, Basarnas merilis 6 orang penumpang dilaporkan tewas, 30 penumpang selamat, sementara 29 orang dilaporkan hilang dan masih dalam proses pencarian. Sementara itu untuk mencari korban hilang, Basarnas menurunkan 400 tim evakuasi, termasuk 13 orang tim penyelam khusus dari Basarnas Special Group. Ya pemirsa, pasca kasus tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya, aktivitas penyeberangan Gilimanuk Ketapang tetap berjalan normal. Di dermaga LCM Gilimanuk, aktivitas penyeberangan maupun bongkar muat berjalan normal seperti biasa. Lalu lintas kapal tetap melakukan aktivitas penyeberangan di perairan Selat Bali. Sementara proses evakuasi para korban KMP Tunu Pratama Jaya masih terus dilakukan oleh tim SAR. Dalam penyisiran di perairan selatan Jemberana, tim SAR terkendala gelombang tinggi yang mencapai lebih dari 2 meter. Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa mengungkapkan belasungkawa mendalam atas peristiwa tenggelamnya kapal motor Tunu Pratama. Berduka bagi mereka yang dari laka laut ini ternyata terkonfirmasi ke saya jam 9.49 yang lalu. Ada 4 meninggal dan yang sedang dicari 39 orang. Jadi semua berikhtiar maksimal kawan-kawan bagaimana bisa menyelamatkan semaksimal mungkin dari semua penumpang dan ABK. Termasuk nahodanya yang sudah dapat diselamatkan ya per tadi pagi. Kira-kira gitu. Program berita teraktual prime time Anda. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto membatalkan keputusan mutasi Letjen Kunto Arif yang Wibowo. melibatkan Hercules hingga mantan Panglima TNI Gatot Nurmantio. Menggali banyak peristiwa dari beragam lokasi. Kedatangan Bill Gates untuk membahas kerjasama dengan Indonesia. Gaduh ijazah palsu milik Joko Widodo terus bergulir. Dapatkan informasi penting di Sindo Prime. Setiap Senin sampai Jumat jam 7 malam di Sindo News TV. Prabowo memang memiliki perhatian yang sangat serius terhadap kualitas sumber daya manusia Indonesia. Memang Danantara ini merupakan semacam sovereign wealth fund, semacam pengumpulan dana yang dilakukan oleh negara menjadi aset yang dipisahkan. Halal, nggak ada kompromi. Nggak bisa, kompromi halal tuh nggak bisa. Kalau cuma 1%, babinya halal, nggak bisa. Jangan lewatkan One on One jam 9:30 malam di Sindo News TV. Suara tak layak dibungkam. Intelektualitas perlu diuji. Integritas butuh konsistensi demi demokrasi yang hakiki. Suarakan kejujuran demi keadilan menuju kebenaran. Saya Aiman Wicaksono, saatnya rakyat bersuara. Di Sindo News TV.